Sahabat Media Kampung, kembali lagi bersama kita di Gelisah, Kisah Menggali Asa. Tanggal 21 adalah momen yang sangat ditunggu bagi pecinta olahraga karate. Karena apa? Karena ada Kejurnas atau kejuaraan nasional Open Turnamen yang akan dilaksanakan di Banyuwangi. Bagaimana kesiapan tim dari Kabupaten Banyuwangi? Sesaat lagi kita akan melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Media Kampung, kembali lagi bersama kami di podcast Gelisah, Kisah Menggali Asa. Sahabat Media Kampung, tanggal 21 nanti di Banyuwangi akan diselenggarakan event yang cukup lumayan bergengsi, yaitu Kejurnas atau Kejuaraan Nasional Open Karate. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kesiapan tim yang dari Banyuwangi? Untuk itu sudah bersama kita, ini ada Mas Firda. Selamat malam Mas Firda. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, dalam istilah karate kalau pelatih itu disebut apa Mas Firda? Kalau pelatih, kalau masih dan 1 sampai dengan dan 3 namanya senpai. Senpai ya. Ada lagi tingkatan berikutnya? Ada, kalau dan 4 sampai dengan dan 7 sensei. Sensei ya? Oh, Sensei. ya baiklah. Kalau sudah dan 8 dan sampai ke atas sihan. Sihan. Betul. Ada 3 tingkatan berarti? Ada 3 tingkatan. Shinpei, Sensei, Sensei, sihan. Sihan. Betul. Baik. Gini Mas Firda, tanggal 21 itu ada kejuaraan nasional ya? Betul. Karate Open tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, Mas Firda ini selaku panitia juga selaku pelatih tim Banyuwangi ya? Iya. Jadi saya sebagai wakil dari ketua panitia yang sering memobilisasi situasi dan kondisi dalam kejuaraan nasional ini, dan wakil lah ibarat mewakili kondisi apapun untuk sekiranya ketua ini tidak bisa dalam melakukan hal yang harus dilakukan pada saat itu, maka saya bisa melanjutkan. Kemudian masalah kesiapan, alhamdulillah di H-7 ini kita sudah kurang lebih 98%. Jadi tinggal tim administrasi pendaftaran saja merekapitulasi data yang masuk, kemudian kita tinggal technical meeting dan lanjut dengan pertandingan yang akan kita laksanakan. Baik. Kira-kira ada berapa atlet nanti yang diturunkan di kejuaraan nasional tersebut dari Banyuwangi? Kalau dari Banyuwangi sendiri, karena ada atlet terbaik kita yang memang sudah notabene bisa dikatakan bisa tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional, kurang lebih ada sekitar 6 atlet yang mewakili Inke Jawa Timur. Itu Pengprov, pengurus provinsinya Inke Jawa Timur, dan sisanya selebihnya kurang lebih ada sekitar 160 atlet yang akan mewakili Inke Banyuwangi Prestasi. Oh gitu ya. Jadi yang mewakili. Ini menarik sekali. Jadi ada ya atlet yang dari Banyuwangi yang sudah sampai di tingkat nasional. Ada. Bahkan ada yang menjuarai itu? Ada yang menjuarai. Oke, baik. Nanti saya kepengen ngobrol sedikit tentang siap. Tapi nanti setelah beberapa perbincangan. Terus ini yang jadi pertanyaan ya. Sebenarnya agak sedikit aneh bagi saya. Kenapa? Maksudnya apa yang memotivasi sehingga Banyuwangi mau menjadi tuan rumah kejuaraan nasional tersebut? Iya. Awalnya saya ingin mempelopori bahwasanya inilah daerah kecil, inilah kota paling ujung timur Pulau Jawa yang jauh dari peradaban kota, yang dimana modernisasi dalam segi kepelatihan maupun dari segi prestasi yang jauh. Tapi saya ingin mempelopori bahwasanya inilah saya orang Banyuwangi yang dimana saya mampu untuk mencetak atlet untuk di tingkat kelas nasional maupun ke internasional, walaupun dari segi sarpras yang sangat minim gitu. Terbatas ya. Terbatas lah gitu ya. Beda dengan halnya yang ada di Surabaya, yang ada di Sidoarjo, yang dimana di sana tempatnya para mantan atlet juara dunia gitu kan.
Tapi saya tidak pantang semangat lah, bukan menyerah bahwasanya kita pasti bisa. Dan alhamdulillah ada sebagian atlet kita yang sudah menjuarai O2SN tingkat nasional, juga menjuarai kejuaraan nasional 4Q, PB 4Q yang di Padang kemarin bisa masuk peringkat kedua. Coba misalkan kemarin masuk peringkat 1, kemungkinan dia akan berangkat ke Turki. Luar biasa, sahabat media kampung. Ternyata di Banyuwangi banyak melahirkan atlet yang luar biasa. Oke, Mas Firda, kira-kira dari tim Banyuwangi sendiri apa yang ditargetkan di kejuaraan nasional ini? Insya Allah saya akan mentargetkan minimal 7 medali emas, meski entah itu yang ikut mewakili IBP maupun yang mewakili IJP. Saya mentargetkan 7 medali emas dan 2 untuk trofi best of the bestnya. Jadi best of the best itu seperti atlet-atlet yang sudah menjuarai kelasnya. Misalkan juara 1 di kelas minus 55 kg, dia akan diadu dengan kelas yang di atasnya atau di bawahnya. Jadi ada 5 atau 7 atlet yang juara 1 diadu lagi. Itulah yang akan mendapatkan juara best of the best itu tadi. Luar biasa. Kita doakan semoga Banyuwangi meraih apa yang diharapkan. Amin, amin. Terus kira-kira itu apa namanya? Yang dilombakan itu ada beberapa kategori ya? Betul. Apa aja kira-kira itu? Kita memasang kategori mulai dari usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior, under, senior, dan yang paling menarik nih, kelas TNI Polri yang paling ditunggu-tunggu. Wah, luar biasa. Orang-orang instansi Iya. seluruh Indonesia ini. Ini kita wajib nonton nanti sambil memberikan semangat ke tim Banyuwangi. Siap, siap. Baik Mas Firda. Mas Firda sendiri sudah berapa tahun menggeluti dunia karate? Kalau saya di usia yang 27 tahun ini sudah kurang lebih 22 tahun. Karena saya dimulai dari dini dulu ikut karate mulai dari usia 5 tahun. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya kurang lebih sih 22 tahun jadi. 22 tahun, luar biasa, waktu yang cukup lama. Berarti sudah punya segudang prestasi ya? Alhamdulillah bisa dikatakan seperti itu. Kira-kira prestasinya apa aja Mas Firda? Alhamdulillah prestasi capaian saya yang tertinggi adalah kejuaraan SIAKF se-Asia Tenggara karate. Alhamdulillah saya dapat di posisi ketiga waktu itu, kalah dengan semifinal dengan tim Vietnam. Selain itu ya juga membidangi kejuaraan seperti kejuaraan nasional yang biasanya terselenggaraan yang ada di Indonesia. Oh iya, Mas Firda, di Banyuwangi dulu pernah ada satu tragedi tentang karate ini. Kurang lebih di tahun 82 kalau nggak salah ya. Menurut Mas Firda itu gimana itu? Iya. Yang saya ingat memang di tahun 82, 17 Januari, kalau mendengar cerita itu kita sangat sekali terduka. Berduka yang sangat mendalam bahwasanya karateka atau para pahlawan yang sudah gugur di medan, bukan di medan perang ya, tapi di medan pencapaian prestasi yang dimana pada saat itu para korban ini sebenarnya bukan memikir masalah prestasi, tapi dia lebih bercondong ke bela dirinya, ingin belajar bela diri. Bahwasanya terdahulu itu kan di Banyuwangi kan sempat ada apa ya, sekelas ninja ya, dulu. Jadi bahwasanya dari beberapa keluarga ini, kita dari perwakilan keluarga harus bisa bela diri, gitu kan dari ceritanya. Maka dengan berjuangnya dia untuk belajar bela diri, dia membela-belain sampai tenggelam di pantai Bum yang sekarang menjadi Marina Bum Beach itu. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang di Banyuwangi untuk bidang karate ini sudah mengarah ke prestasi ya. Betul. Bukan hanya sekedar untuk membela diri ya. Iya, betul. Terus kira-kira harapan Mas Firda tentang tragedi tersebut terhadap atlet di Banyuwangi seperti apa? Iya. Jadi dari tragedi tersebut itu untuk menambah cikal bakal motivasi untuk saya pribadi. Sebelum saya menjadi seorang pelatih sekarang, untuk yang saya geluti selama ini,
saya menjadikan itu sebuah motivasi atau dorongan spiritual yang kuat, gitu ya. Jadi di mana orang-orang ini berjuang untuk belajar bela diri. Masa sih saya yang berjuang untuk prestasi, mengapa sih saya kok harus biasa-biasa saja? Kenapa saya nggak harus lebih luar biasa seperti atlet-atlet pada umumnya yang ada di Indonesia gitu loh. Maka dari satu hal kecil itu yang menjadikan saya motivasi kuat sampai terjadinya saya alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini di Banyuwangi masih saya sendiri yang masuk di tim nasional Indonesia pada tahun 2017. Dan harapan saya dari motivasi-motivasi tersebut, sedangkan saya yang finish di Asia Tenggara untuk mengikuti ajang bergengsinya kelas dunia, ya harapan besar kami atlet-atlet yang sudah saya latih sekarang, anak didik saya harus lebih daripada saya. Minimal dia bisa tembus di Asian Games maupun di World Cup sampai Olimpik. Baiklah, luar biasa. Sahabat media kampung, ternyata ada loh di Banyuwangi atlet atau seseorang yang luar biasa yang benar-benar menggeluti dunia olahraga yang cukup lumayan mendapatkan prestasi. Jadi mudah-mudahan nanti kita doakan atlet-atlet Banyuwangi bisa meraih harapan merebut juara yang sudah ditargetkan tadi. Amin, amin. Berikutnya Mas Firda, boleh dong saya dipanggilkan yang punya prestasi tadi? Oh siap, tentu saja boleh. Saya pengen kenalan juga. Boleh. Saya juga punya ada 3 nih yang prestasinya bisa dikatakan cukup mumpuni lah. Boleh. Siap. Sudah hadir atlet yang berprestasi tadi? Sudah, kita hadirkan juga. Boleh dong minta tolong dihadirkan dong. Oke. Kita pengen tahu juga. Mungkin bisa ke sini dulu atlet-atlet saya ini, perkenalkan atlet-atlet saya. Duduk sini Mas, mbaknya di tengah, masnya di sebelah sana. Perkenalkan dong satu-satu dari masnya dulu, namanya siapa? Ya, nama saya Wisnu Bintang Barata. Sekolah kelas berapa? Saya sekolah kelas 10 di SMA Negeri 1 Giri. Kelas 10. Ya, Prestasi yang sudah diraih? sejauh ini yang paling tinggi masih juara 1 ODSN nasional. Sebentar Mas Firda, ODSN itu apa? ODSN itu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. luar Jadi biasa. ajang tertingginya agendanya Diknas. Jadi kejuaraan itu yang mempunyai Diknas. Oh gitu. Jadi ya. ajang tertinggi biasanya yang juara 1 tingkat yang dulu-dulu nih, yang juara 1 tingkat ODSN tingkat nasional itu berangkat kalau nggak ke Jerman, Belgia, Prancis, Italia. Luar biasa. Tapi kayaknya kalau atlet saya yang satu ini mungkin masih belum rezeki gitu ya. Kita doakan nanti next time. Amin. Terus mbaknya namanya siapa? Ervinda Yukumala, Kelas berapa? mahasiswa Mahasiswa di Politeknik Negeri Banyuwangi. Politeknik Banyuwangi Rogo Jampi ya? Iya, Dekat dengan rumah saya dong. Prestasi yang sudah pernah diraih? terakhir itu juara 1 Kejurnas Inkai. Juara 1 Kejurnas. Terus kali ini Kejurnas harapannya juara 1 juga? Kalau bisa juara 1. Nggak boleh menurun dong. Siap. Iya kan, harus dipertahankan itu. Ya, semangat. Terus masnya yang satunya namanya siapa? Nama saya Sultan Nawaz Syarif Basuki. Hmm? Saya kelas 10 di SMK Negeri 1 Glaga. Prestasi yang pernah diraih? Untuk prestasi saya yang diraih kejuaraan-kejuaraan Kejurnas dan banyak provinsi dan lain sebagainya. Oke, harapannya nanti di Kejurnas kali ini? Semoga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Terus untuk persiapan sejauh mana sudah sampai di titik apa kesiapan untuk mengikuti Kejurnas di Banyuwangi? Kejurnas bulan depan ini kita sudah berlatih. Bulan ini toh, bukan bulan depan. Tanggal 20. Oh. Kita sudah berlatih mungkin kurang lebih 3 bulan untuk persiapan Kejurnas ini. Berarti sudah siap meraih juara dong. Sudah. Luar biasa. Mbaknya kesiapannya gimana? Sudah siap mulai bulan Februari, sudah mulai tes. Bulan Februari. Iya. Terus gimana masnya ini? Ya kalau saya pribadi sudah ya 90% lah. 90%, tinggal 10% dimaksimalkan ya supaya bisa meraih juara nanti. Terus di sini anak-anak ini tesis sudah berapa lama Mas Firda? Alhamdulillah saya mulai masuknya di sini semenjak
kejuaraan nasional karate yang ada di Padang itu bulan September ya. Mulai September sampai dengan detik ini di bulan Juni, mungkin kurang lebih berapa? 9 bulan ya. 9 bulan sudah kita ya susah, senang, semangat, cedera dan lain sebagainya sudah kita jadi satu di tempat ini. Luar biasa. Sudah 9 bulan. Ya benar, kita sahabat media kampung, kita benar-benar berharap Banyuwangi banyak meraih juara. Kalau bisa semua juara disabet. Amin, amin, Kalau bisa. amin, amin. Iya, sahabat media kampung, kita doakan atlet-atlet Banyuwangi ya bisa meraih prestasi sehingga bisa mengharumkan nama Banyuwangi, juga bisa lebih meningkatkan bidang olahraga di daerah kita, karena selama ini di Banyuwangi ya boleh kita katakan tidak ada yang timbul lah, tidak ada yang moncer lah istilahnya. Tapi ternyata di balik itu semua atlet karate Banyuwangi luar biasa prestasinya. Tepuk tangan dong buat atlet Banyuwangi. Mas Firda, berapa istilahnya durasi berapa jam dalam satu hari mereka ini dilatih untuk kesiapan kejurnas yang akan datang ini? Kalau saya sih dalam kepelatihannya anak-anak ini lihat kondisi. Jadi kondisional biasanya bisa paling lama bisa 2,5 jam. Kadang kalau kondisinya kita lihat kadang hari ketiga itu ada penurunan kondisi. Nah, ketika dia melakukan penurunan kondisi, saya biasanya hanya melakukan cuma 1,5 jam sampai di 2 jam saja. Gini, yang ingin saya ketahui bagaimana mereka mengatur waktu untuk mempersiapkan diri di kejurnas, sedangkan mereka masih menjalani sekolah. Betul. Jadi kemarin saya sebagai binpresnya Forki Kabupaten Banyuwangi, saya minta surat rekomendasi dari ketua Forkinya Banyuwangi, yaitu Bapak Wahyan yang tidak salah dia berdinas di instansi kepolisian, mungkin di PJR Kabupaten Banyuwangi, itu sebagai ketua Forki kita yang selama ini sudah 3 tahun menjadi kepala ketua Forkinya Banyuwangi. Saya minta rekomendasi bahwasanya ini atlet-atlet yang sudah saya geluti selama 9 bulan ini, saya harap mendapatkan apresiasi khusus. Tentunya oke lah kalau kita masalah pendanaan itu tidak ada, melainkan saya nggak mau dengan keterbatasan pembiayaan tapi mengurangi semangat latihan mereka. Jadi saya minta bikinkan rekomendasi untuk dimasukkan dispensasi kepada sekolah-sekolah yang dia tempati sekarang. Jadi dispensasi itu bukan dispensasi tidak masuk sekolah, tapi dispensasi ini dispensasi keterlambatan sekolah. Oh, cuma di waktu aja? Iya, cuma di waktu aja. Jadi yang biasanya dia masuknya jam 6.30, dia masuknya jam paling lambat jam 7:30. Gitu ya? Iya. Terus selama training center di sini untuk kebutuhan istilahnya asupan gizi mereka, maaf ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif ini, itu bagaimana Mas Firda? Ya sebenarnya sih kalau yang saya alami, saya kebetulan alumni SMA Negeri Olahraga Jawa Timur, yang dimana SMA tersebut yang sudah ada pelaksananya, unit pelaksana teknisnya. Jadi saya selama di sana dibiayai dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi transportasi dan lain sebagainya. Tapi sesuatu yang di sana saya bawa ke Banyuwangi, tetapi di sini tidak ada pembiayaan sama sekali dari pemerintah. Tapi di hati saya gimana kepelatihan ini bisa harus tetap jalan. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti prosedur latihan yang sudah ditentukan seperti yang ada atlet-atlet di provinsi maupun di nasional, kita tidak bakal mampu untuk bersaing di sana. Maka saya dengan memohon dengan sangat kepada Wakil Ketua Forki, Pak Insinyur Basuki Rahmat, juga beliau sebagai Ketua INKAI Kabupaten Banyuwangi, juga anggota Dewan, Wakil Komisi 4 DPRD Kabupaten. Jadi saya mengharap bahwasanya, ayolah Pak, saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya semangat nih untuk anak-anak. Masa sih untuk mengapresiasi anak-anak, berapa sih budgetnya? Itu pun nggak sampai, kalau mungkin kalau kita hitung-hitung 5 juta tidak sampai kok. Tapi bukan masalah
apa nominal yang kita berikan, tapi apresiasi semangat mereka lah yang harus kita apresiasi. Bahwasanya dimana cuman beberapa hari kita dibantu, difasilitasi tempat seperti ini, difasilitasi mes, difasilitasi makan, juga kadang sebagian wali murid lah yang mensupport. Jadi ayo guyup rukunnya tetap akan saya jaga. Jadi wali murid kesini berbondong-bondong bawa ayam. Nanti ketua Forki Pak Wayan kesini bawa ikan, bawa pisang. Jadi support kita itu sebenarnya support individu sendiri-sendiri gitu. Berarti dengan kata lain, perhatian pemerintah mungkin agak sedikit kurang Betul. terhadap bidang ini ya. Betul. Baiklah, nanti itu kita bahas di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan dan Bapak Basuki yang luar biasa mensupport atlet-atlet Banyuwangi, atlet-atlet karate Banyuwangi. Mudah-mudahan prestasi ini menjadikan pahala buat jenengan juga, kebanggaan buat kita semua. Jadi gitu, Mas Firda, pertanyaan selanjutnya ini, harapan Mas Firda terhadap pemerintah untuk atlet karate Banyuwangi itu bagaimana? Sedikit aja. Sedikit harapan saya untuk pemerintahan kabupaten. Kita di Banyuwangi bukan kalau untuk saat ini saya juga tahu dan masyarakat pun juga tahu. Kita bukan kota industri. Kita ini kota pariwisata. Tapi kita punya tambang emas. Kita punya industri Inka. Kita punya industri Lundin. Kita punya pabrik gula. Mungkin dari salah satu perusahaan tersebut jatuh CSR-nya kepada anak-anak yang memang ini mengharumkan nama kabupaten, ya 1 tahun 500 juta itu kemungkinan CSR yang paling kecil sekali untuk berbantukan kepada anak-anak ini. Baiklah, mudah-mudahan didengar ya. Amin. Indonesia sehingga lebih memperhatikan apa bidang yang sudah memberikan prestasi yang bukan cukup sebenarnya, luar biasa membanggakan bagi saya, sahabat Media Kampung. Baiklah, pemirsa Media Kampung, barusan sedikit cerita tentang prestasi yang sudah diraih dan kejadian-kejadian yang miris yang sudah pernah dialami oleh Mas Firda. Gini Mas Firda, ini anak-anak kasihan waktunya. Jadi gini, berdasarkan cerita Sinpe kalian ya, saya berharap kalian jangan patah semangat, terus berusaha dijaga prestasinya, diukir supaya bisa membanggakan, selain membanggakan orang tua, bisa membanggakan Banyuwangi, terlebih bisa membanggakan Indonesia. Amin. Oke, terima kasih waktunya. Baiklah, Mas Firda. Terakhir saya ingin menanyakan harapan Mas Firda terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira seperti apa? Kalau harapan besar saya sih, ya apresiasi itu penting, bukan hanya omongan semata ya sebenarnya. Kalau ngomong apresiasi ya, dari mulai saya berjuang, waktu saya jadi atlet, sekarang saya menjalani jadi sebagai pelatih. Nah, saya harap, ayo dong pemerintah, jangan hanya pariwisatanya saja dong. Kita juga punya atlet-atlet yang andal nih, gitu kan. Bukan hanya di karate saja, tapi di cabur-cabur lain ada juga panahan, ada juga balap sepeda, ada juga sepak bola. Ayo, dengan olahraga Banyuwangi juga akan lebih maju gitu. Betul. Bukan hanya pariwisata saja gitu loh. Maka malah ketika olahraga ini menciptakan meningkatnya UMKM yang ada di Banyuwangi dan dikenal dari semua kalangan orang seluruh Indonesia maupun mancanegara. Jadi ketika kita dengan melaksanakan kejurnas ini, salah satu tujuannya adalah meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. Betul. Gitu. Jadi ayolah pemerintah, bantu saya sudah semangat nih. Saya meskipun yang dahulu saya belum pernah mendapatkan apresiasi apapun, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Cuman anak-anak yang saya didik saat ini, ayolah. Saya nggak minta banyak kok. Mungkin 500 juta aja gitu.
Mudah-mudahan, gitu amin. ya. Gitu ya. Kalau bisa sih lebih. Iya gitu ya. Dari CSR-nya. Iya, baik Mas Berusaha, Firda. berusaha. Gini, kita menaruh harapan di karate ini. Saya berharap Mas Firda tetap semangat melatih anak-anak, memberikan yang terbaik kepada anak-anak, memberikan yang terbaik kepada Banyuwangi, memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Saya titip benar tentang prestasi karate ini supaya benar-benar bisa dijaga, ditingkatkan, dan dioptimalkan. Jadi gitu pemirsa Media Kampung, Mas Firda terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan harapan Mas Firda semua bisa tercapai, Amin, memberikan amin. hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi anak-anak yang punya prestasi di Banyuwangi terkhususnya ya. Ya kita berharap di pundak Mas Firda nanti di kejuaraan nasional ini mudah-mudahan Banyuwangi mampu meraih dan meraup semua juara. Amin. Terima kasih banyak Mas Siap. Firda.